Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Rahmat Ramadan, NPM 202043500009. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang filsafat mistisisme dalam Islam, atau temanya adalah tasawuf dalam Islam. Tasawuf dalam Islam pengertiannya dibagi menjadi dua, yaitu menurut para ahli yang pertama, dan menurut istilah atau definisi. Untuk menurut para ahli, yang A adalah suf. Suf itu artinya wol kasar, karena orang sufi selalu memakai pakaian tersebut sebagai lambang kesederhanaan dan reaksi terhadap kehidupan mewah yang dinikmati oleh golongan pemerintah. Yang B, ada al-sufah, atau orang-orang beranda. Hal ini terkait dengan sekelompok sahabat Nabi yang fakir atau miskin. Mereka tinggal di serambi masjid Nabi di Madinah. Yang C adalah safa atau bersih. Safa yang berarti bersih disebut sufi karena hatinya tulus dan bersih di hadapan Tuhan. Kemudian yang D atau saf. Saf itu barisan atau deret. Saf awal para sufi adalah orang-orang yang berdiri pada saf awal atau saf pertama, atau mereka berdiri pada garda terdepan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian E, sopos. Kata tersebut berasal dari bahasa Yunani yang berarti hikmah. Kemudian F, ada al-sifat. Al-sifat adalah sifat-sifat, karena para sufi sangat mementingkan sifat-sifat terpuji dan berusaha keras menghilangkan sifat-sifat tercela. Dan kemudian menurut dari segi istilah atau definisi yang dimukakan oleh yang pertama ada Al-Junaid. Menurut Al-Junaid, tasawuf adalah menyucikan hati sehingga tidak ditimpa suatu kelemahan. Yang kedua, menurut Ma'ruf Al-Khorqi, tasawuf adalah hanya menerima kebenaran dan tidak mengharapkan apa yang ada di tangan para makhluk. Kemudian menurut Syekh Ibnu Aziba, tasawuf adalah suatu ilmu yang dengannya Anda belajar sebagaimana berperilaku supaya berada dalam kehadiran Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang keempat ada Syekh Asyuyuti. Sufi adalah orang yang bersiteguh dalam kesucian kepada Allah dan berakhlak baik kepada makhluk. Kemudian yang kelima ada dari Abu Al-Hasan Asy-Syadzali. Tasawuf adalah sebagai praktek dan latihan diri melalui cinta yang dalam dan ibadah untuk mengembalikan diri kepada jalan Tuhan. Yang keenam ada At-Tazani. Tasawuf adalah wasilah yang ditempuh oleh seseorang mukmin melalui proses upaya dalam rangka menghakikatkan syariat. Kemudian yang ketujuh ada Abdul Hakim Hasan. Tasawuf adalah proses pemikiran dan perasaan yang menurut tabiatnya sulit didefinisikan. Jadi tasawuf itu adalah ilmu yang memuat cara tingkah laku atau amalan-amalan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah atau yang berhubungan dengannya. Oke. Kemudian sejarah munculnya tasawuf. Sejarah munculnya tasawuf dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal itu ada 5 pengaruh ya. Yang pertama adalah pengaruh paham dari Kristen. Pengaruh paham dari Kristen ini yang menjauhi dunia dan hidup mengasingkan diri di biara-biara. Yang kedua, pengaruh dari filsafat Pitagoras. Pengaruh dari filsafat Pitagoras ini yang berpendapat bahwa ruh manusia bersifat kekal dan berada di dunia sebagai orang asing. Yang ketiga ada filsafat emanasi Plotinus. Ini yang membawa paham bahwa wujud memancar dari zat
Tuhan. Kemudian yang keempat, pengaruh paham nirwana yang ada di dalam ajaran Buddha. Untuk mencapai nirwana, orang harus meninggalkan dunia dan melakukan kontemplasi. Yang kelima ada pengaruh dari Hinduisme. Pengaruh ajaran Hinduisme yang mendorong manusia untuk meninggalkan dunia dan berupaya mendekatkan diri kepada Tuhan demi tercapainya persatuan antara Atman dan Brahman. Kemudian dari faktor eksternal. Sebagian para ahli menekankan bahwa tasawuf lahir di latar belakangi oleh faktor yang ada dalam Islam itu sendiri, bukan karena pengaruh dari luar, karena dalam ajaran Islam dapat ditemukan ayat-ayat tertentu yang dapat membawa pada paham tasawuf dan perilaku Nabi Muhammad SAW. Kemudian jalan menuju tasawuf. Tasawuf dalam bentuknya yang konkret sebagai salah satu cabang ilmu di dunia Islam oleh para ahli tasawuf diakui lahir pada akhir abad kedua atau awal abad ketiga Hijrah. Perkembangan yang sangat berarti pada dunia tasawuf terjadi pada akhir abad kelima dengan tampilnya Imam Al-Ghazali. Dalam tasawuf itu ada yang namanya tasawuf akhlaki. Sistem pembinaan akhlak menganut 3 cara atau jalan, yaitu yang pertama ada takali. Takali ini adalah langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang sufi dengan cara mengosongkan diri dari akhlak tercela. Kemudian itu kedua adalah tahali. Tahali adalah upaya mengisi jiwa dengan akhlak yang terpuji. Kemudian ketiga ada tajali, yaitu membiasakan kehidupan dengan akhlak yang terpuji. Jadi langkahnya itu adalah yang pertama mengosongkan diri dari akhlak tercela, kemudian mengisi jiwa dengan akhlak yang terpuji, dan sehabis itu membiasakan kehidupannya dengan akhlak yang terpuji. Itu adalah jalan menuju tasawuf. Oke. Selanjutnya ada makomaat atau tingkatan tasawuf. Tingkatan tasawuf sendiri ini dibagi menjadi 8. Yang pertama adalah taubat. Makom pertama adalah taubat. Taubat merupakan tingkat pertama jalan menuju Allah dan merupakan penyerahan diri. Taubat merupakan tingkat pertama jalan menuju Allah dan merupakan penyerahan diri kepadanya. Yang kedua ada makom adalah wara. Wara adalah meninggalkan segala sesuatu yang mengandung syubhat atau kesamaran di dalamnya. Yang ketiga ada makom juhud. Secara umum juhud diartikan sebagai suatu sikap melepaskan diri dari rasa ketergantungan terhadap kehidupan duniawi dengan mengutamakan kehidupan akhirat. Kemudian 4. Makom keempat adalah fakr. Fakr tidak diartikan dengan hidup dalam kemiskinan tanpa ada usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oke, kemudian kelima. Makom kelima adalah sabar. Sabar adalah salah satu sikap mental yang fundamental bagi sufi dalam usahanya mencapai sasaran. Sabar diartikan sebagai suatu keadaan jiwa yang kokoh, stabil, dan konsekuen dalam pendirian. Kemudian yang keenam, makom keenam adalah tawakal. Tawakal bukan berarti menyerahkan seluruh urusan kepada Allah tanpa dibarengi perencanaan yang matang dan tanpa usaha. Kemudian yang ketujuh itu, makom ketujuh adalah mahabbah. Harun Nasution mengatakan bahwa pengertian yang diberikan kepada mahabbah antara lain pertama, kepatuhan kepada Allah dan membenci sikap melawan kepadanya. Kedua, menyerahkan seluruh diri kepada Allah. Ketiga, mengosongkan hati dari segala sesuatu, kecuali dari diri yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian makom yang terakhir, yang ke-8, itu ridho.
Sikap mental ridho merupakan kelanjutan dari rasa cinta atau perpaduan dari mahabbah dan sabar. Ini mengandung arti menerima dengan lapang dada dan hati terbuka apa saja yang menimpa dirinya dan tidak berburuk sangka kepada Allah. Oke. Itu dia tadi ya untuk pengertian tasawuf dalam tema kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.